Shalom alaihim, saudaraku yang terhormat. Selamat pagi and good morning. Apa kabar pagi hari ini? Sehat, puji Tuhan. Ya, thank you. Terima kasih jawabannya Ibu Marta. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kita Hmm. anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan selalu mengatakan luar biasa, sehat, baik-baik. Itu semua karena Tuhan Yesus yang selalu memberkati, menjaga, melindungi kita. Janjinya seperti fajar pagi hari, ya, tidak pernah meleset waktunya, selalu setiap pagi matahari menyinarkan, memberikan sinarnya kepada kita semua. Baik saudara, selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Dan pagi hari ini yuk kita bersama-sama kita mau memuji serta menyembah Tuhan. Dan worshiper pagi hari ini adalah Pak Hendra Halim, serta kita mendengarkan pesan Lord kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yuhendra Kasmir. Shalom, selamat pagi Pak Yuyu. Apa kabar pagi hari ini? Shalom, selamat pagi, luar Ya, biasa baik, Pak. terima kasih dan senang sekali sudah bersama kami pagi hari ini. Luar biasa di Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Di saat orang-orang semuanya bukan week, libur, ya, hari ini adalah holiday dan kita masih tetap pagi-pagi jam 5 kita masih mau memuji serta menyembah Tuhan. Amin. Dan luar biasanya Pak Yuyu bersama kita pagi hari ini. Pesan Tuhan dalam firman-Nya berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin, saudara. Ya, jadilah pribadi yang tetap taat dan setia kepada Tuhan untuk terus diberkati olehnya. Baik saudara, kita akan segera memulai persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Pagi hari ini saya mau minta tolong kepada Ibu Marta untuk bantu buka dalam doa. Ya, Silakan kita Bu Marta. sama-sama. Puji syukur, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesusku yang manis, terima kasih Allah Roh Kudus. Tiada henti-hentinya Tuhan, Kau berikan yang terbaik, yang termanis, bahkan yang terindah untuk kami semua. Pagi yang indah ini Tuhan, Engkau bangunkan kami, dan kami percaya Tuhan, di hari kemerdekaan ini Tuhan, kami boleh rasakan Tuhan, kasih-Mu yang besar buat kehidupan kami. 78 tahun Tuhan, Engkau sudah memerdekakan Tuhan Indonesia Tuhan. Dan kami percaya kami yang ada di dalamnya Tuhan, boleh merasakan kasih-Mu yang besar Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam waktu yang tidak singkat Tuhan. Engkau selalu menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, kami datang bersekutu, kiranya Tuhan sendiri yang beracara dan Tuhan izinkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa, agar kami dapat memuji, menyembah, bahkan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh belajar Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan di GWG ini Tuhan. Khususnya untuk Pak Hendra maupun Pak Yuhendra Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru terus Tuhan. Darah Yesus berkuasa melingkupinya Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan berkati juga keluarganya Tuhan. Semua pelayanannya dimanapun dia berada Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan lawat jiwa-jiwa yang ada baik lewat Zoom ini maupun di YouTube. Jamah Tuhan. Semuanya boleh mencari wajah-Mu, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang sedang gundah gulana dihiburkan Tuhan. Diberikan jalan keluar Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah pagi ini. Darah Yesus berkuasa. Dan Roh Kudus-Mu turun. Sukacita yang besar mengalir. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima Amin. kasih. Terima kasih Bu Marta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus. Semua berkati.
Mic-nya belum dibuka, Pak. Mic-nya masih belum di-unmute, Pak Hendro. Pak Hendra. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sebab itu kami mau menyanyikan syukur bagimu di antara suku-suku bangsa di Indonesia, Tuhan. Ya Tuhan, aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria di hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Menaikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah.
bangsa dan negara ini ya Tuhan. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa ini. Kami rasakan itu Tuhan. Kami bersyukur atasnya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sebab karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa kami ya Tuhan. Sebab itu kami mau menyanyikan syukur bagi-Mu di antara suku bangsa Indonesia. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Sebab segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari suku bangsa Indonesia akan sujud menyembah di hadapannya. Tuhan yang terbesar di antara segala Allah, Yesus
mulia rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Haleluya, kemuliaan-Mu Tuhan berdiri bagi bangsa ini. Nama-Mu disanjung tinggi, dimuliakan, diagungkan,
bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap tergoncangkan Tuhan atas bangsa ini. Haleluya, kuat dan perkasa melindungi kami. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap bangsa ini. Tuhan, Kau berdiri untuk kesejahteraan umat-Mu Yesus. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku,
Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Silakan Pak Yoendra. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, ucap syukur Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Bapak. Sekali lagi Tuhan, kasih setiamu saja yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, buat pagi ini kami boleh kembali bangun pagi dengan menikmati kasih Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Dan kami juga rindu Engkau berbicara Tuhan buat setiap kami, khususnya pagi ini Bapa, melalui hamba-Mu, Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan saja menyertai. Dan pimpinan penyertaan Tuhan saja menyertai bibir lidah hamba-Mu, agar boleh menyampaikan apa menjadi isi hati Tuhan pagi hari ini, buat setiap kami Tuhan, yang menjadi berkat buat yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Bapak. Kami buka sesi ini dengan pimpinan penyertaan tangan Tuhan saja, dan Roh Kudus Engkau beracara. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih. Pagi ini kita akan sharing mengenai satu hal yang sebenarnya bukan hal yang yang fancy, tapi justru itulah yang membuat hidup kita itu boleh diubahkan. Ya, saya coba broadcast dulu materi saya. Oke. Sudah nampak Bapak Ibu? Masih bentuknya you are sharing screen.
Oke, saya pasti pilih yang ini ya. Share content. Baik. Masih bisa ini? Belum. Belum ya? Wah, ini ada Tadi udah loh padahal. terlalu canggih Nah, jadi ini malah udah nih. Tunggu, screen broadcast. Bentar. berarti saya harus pilih yang apa Bapak Ibu ini saking Tadi yang pertama bisa tuh. Teman balik canggih lagi. jadi iya. Terlalu canggih jadi malah ini ya. Kalau udah lama nggak sharing jadi ini. Tapi harusnya bisa ya kita broadcast ya. Saya screen ya. Ini saya pilih yang mana nih belum bagusnya nih. Bisa dibantu nih Pak Hendra. Broadcast. Muter-muter doang. Iya. Nah, ini. Kalau nggak PowerPoint-nya kirim ke saya bisa? Boleh. Oke, Pak Hendra aja yang ini ya. Lihat lewat WA. Sebentar. Saya kirim dulu Pak Hendra. Oke, sudah. Mungkin lewat Bapak, mungkin dulu bisa. Oke, sambil kita menunggu. Tema hari ini yang kita akan bahas, yang kita akan sharingkan adalah kunci kehidupan rohani yang dipenuhi. Apa maksudnya? Jadi apa sih sebenarnya kehidupan rohani yang terpenuhi itu seperti apa? Ya, Bapak Ibu, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita untuk kita beroleh satu kehidupan rohani yang dipenuhi. Nah, kalau prinsip dunia ini sangat berbeda dengan prinsip Alkitab. Prinsip dunia menyampaikan bahwa kita harus berusaha dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Jangan percaya kepada orang lain, ya kan? Percaya kepada apa yang menjadi kekuatan dalam hidupmu. Saya dulu pernah selalu ikut seminar-seminar motivasi yang membangkitkan kepercayaan diri. Ya. Apakah ini salah? Ya, secara dunia ya tidak salah. Memang prinsipnya harus seperti itu. Istilahnya awakening the giant within, kan? Bangunkan kita punya kekuatan raksasa dalam hidup kita. Prinsip Alkitab tidak seperti itu, Bapak Ibu. Justru karena kita mengandalkan keakuan kita lah kehidupan kita mungkin sukses di satu sisi, tapi tidak di sisi yang lain. Tuhan tidak mau seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau adalah kita puas dengan kehidupan dengan hari-hari yang ada. Hari-hari ya. Kita lanjut ke screen berikutnya. Apa yang kira-kira next, Pak? Bisa diklik. Oke. Tuhan mau kita dipuaskan dengan hari-hari yang baik. Apa maksudnya? Supaya kita sebagai orang percaya itu hidup dengan diberkati, hidup dengan penuh kemenangan, sehat, dan secara moral juga kasih setia Tuhan itu nampak tidak hanya dalam kehidupan kita, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Nah, inilah yang luar biasa yang Tuhan mau hidup kita itu sungguh-sungguh ada dampaknya. Nah, next, Pak.
Ya. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Kita lihat di Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Saya ambil dari terjemahan yang BIS karena lebih lebih mudah dimengerti. Masa hidup kami hanya 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi hanya kesukaran penderitaan yang kami dapati. Sesudah hidup yang singkat, kami pun lenyap. Siapakah yang mengenal kedahsyatan murkamu? Dan cukup sadar akan akibat kemarahanmu. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kita menjadi orang yang berbudi. Nah, sering kalau percakapan kita sehari-hari dengan saudara, dengan rekan bisnis, atau dengan teman-teman, dengan teman pelayanan, udah seminggu aja ya. Apa Ibu sering seperti itu ya. Hari-hari sekarang berjalan lebih cepat. Dan Bapak Ibu, apakah merasa hal yang sama? Pasti cepat sekali hari-hari ini berlalu. Nah, apakah dulu waktu itu berjalan lebih lambat? Ternyata tidak, semua sama, 24 jam. Hanya kita saja yang kegiatannya udah tambah banyak, ya kan? Tanpa kita sadari, hari itu berlalu cepat. Dan mungkin teknologi juga membuat segala sesuatunya dimudahkan dan dipercepat pacing-nya, ya, geraknya, sehingga kita merasa wah hidup ini terlalu hari lepas hari semakin cepat. Dan kabar ini baik atau buruk ya istilahnya. Jadi ternyata batas usia kita itu 70 sampai 80 tahun. Ini rata-rata, benar ya Bapak Ibu ya, di rata-rata umur yang mungkin sekitar segitu. Itu sudah cukup tua juga menurut kita. Nah, tapi apakah kehidupan seperti ini yang Tuhan mau dalam Mazmur 90? Bahwa singkat, panjang umurnya, tapi singkat kita lenyap. Nah, ini ya. Apakah seperti itu? Oh, ternyata bukan ini yang Tuhan mau. Kita lihat next slide, next Pak. Jadi, yang Tuhan mau, nah kita baca ayat 14 dulu. Limpahkanlah kasih-Mu kepada kami setiap pagi, agar kami gembira menyanyi seumur hidup kami. Nah, ada satu hal yang menarik, nanti kita akan bahas lagi di ayat 90 ini, ayat 14 ini. Limpahkan kasih setiamu kepada kami setiap pagi, agar kami gembira dan menyanyi seumur hidup kami. Next, Pak. Nah, kehidupan seperti apa yang kita mau, di Tuhan mau. Ya. Kemudian tunjukkanlah karyamu kepada kami, hamba-hambamu, dan kuasamu yang semarak kepada keturunan kami. Mazmur 90 ini, Bapak Ibu, ditulis oleh Musa, ya. Terus Musa, dia menggambarkan bahwa murka Allah ini dalam pengertian bukan berarti Tuhan itu suka marah-marah, bukan ya, tapi memang karena kesalahan manusia lah kita ini hidupnya jadi lebih cepat berlalu, lebih tidak ada maknanya. Nah, tapi ayat 91, pasal 91 adalah pasal yang Tuhan mau anak-anak Tuhan hidupnya seperti apa. Next, Pak. Ya, ayat 91 di situ digambarkan bahwa dengan panjang umur akan kenyangkan dia, kenyang manusia ya, dan akan kuberikan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, kalau di bahasa Indonesia sehari-hari lebih gampang dicerna. Dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan kuselamatkan. Nah, inilah itu menjadi desire yang menjadi hati Tuhan buat kita. Tidak hanya hidup kita panjang, Bapak Ibu, tapi dikenyangkan, dipuaskan hari-hari kita. Sekarang berapa umur kita? 40, 50, 60, 70? Kelihatannya tahun yang kita pakai, Bapak Ibu ya. 70 tahun, 40 tahun. Tapi kalau kita bicara di sini, Tuhan bilang days, hari. Pernah nggak Bapak Ibu hitung berapa sih jumlah hari yang sudah kita hidupi selama ini? Nah, itu di website ada tuh kalkulator harinya. Bapak Ibu bisa cek. Kalau mungkin umur 60-an itu sudah di atas 20.000 hari. Wah, luar biasa kan? Apakah 20.000 hari itu sudah dikenyangkan? Apakah hidup kita itu sudah dikenyangkan atau sudah merasa dipuaskan? Nah, itu yang Tuhan mau. Bahwa hari-hari kita itu tidak hanya
mengisi kekosongan, tapi juga satisfied, puas. Bahasa Ibrani-nya zave. Nah, kenapa? Seperti itu kita lihat. Next slide, Pak. Nah, kita lihat di sini, di Kejadian 28, saya sengaja pakai bahasa Inggris, Bapak Ibu, bukan sok-sokan. Ini karena kalau di kitab Indonesia itu hanya dibilang umur panjang, kemudian dia meninggal gitu ya. Kalau di sini nih, ada satu, apalagi di terjemahan NSB ini, ada satu kata save itu dia terjemahkan, kata puas. Jadi Abraham breathed his last and died at a good old age, and an old man and satisfied with life, and he was gathered to his people. Nah, kalau di NLT juga sama, and he died a ripe old age, having lived a long and satisfying life. He breathed his last and joined his ancestor in death. Kata save atau satisfy ini ada dalam kehidupan Abraham, Bapak Ibu. Jadi dia tidak hanya hidup lama dan tua, tapi juga dia dipuaskan hidupannya oleh Tuhan. Nah, kita lihat Abraham berumur 175 tahun dan dia hidup dengan puas, dipuaskan oleh Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Next, kita lihat siapa lagi? Anaknya, Isaac. Ya, Isaac juga sama. Isaac lebih lama hidupnya, bahkan 180 tahun. 5 tahun lebih tua dari bapaknya Abraham. Dan di sini disampaikan juga, ya, so Isaac breathed his last and died and was gathered to his people, and being old and full of days. Nah, full of days ini itu diterjemahkan dengan satisfied with days. Next, kita lihat lagi siapa tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan puaskan hidupnya hari-harinya. Ada Raja Daud. Nah, ini Daud, Bapak Ibu. So he died in a good old age, full of days and riches and honor, and Solomon, his son, reigned in his place. And satisfied with days. Siapa lagi? Next, kita lihat ada Ayub. Ya, Ayub juga sama. Ayub yang kita tahu hidupnya menderita, penuh apa ya, penderitaan penuh. Ini juga sama disebutkan di Alkitab. Next, Pak. Ayub mati old and full of days. Nah, di terjemahan YLT itu, and Ayub died, Job died, aged and satisfied with days. Nah, ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Kita dipenuhi hidupannya. Bukan hanya hidup panjang saja, tapi hari-hari kita itu dipuaskan oleh Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Hal pertama, what desire, apa yang menjadi hati Tuhan buat kita. Next, Pak. Ya. Nah, inilah yang perlu kita pahami, bahwa kalau kuncinya apa? Kamu jangan hidup serupa dengan dunia ini. Nah, itu. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini kuncinya kalau kita mau hidup kita, hari-hari kita dipuaskan. Jangan serupa dengan dunia ini. Terus kalau tidak serupa, bagaimana? Kita harus tahu kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu? Nah, ada kunci next-nya. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, supaya hal yang baiklah yang kita lakukan dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Next, Pak. Ya. Bahwa hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan menikmati momen Tuhan yang indah. Nah, itu caranya, Bapak Ibu. Ya, supaya membaharui kita punya mind, ya. Itu. Next, Pak. Dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5:15-20. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu. Nah, waktu ini kairos moment. Kairos itu waktunya Tuhan, Bapak Ibu, ya. Bukan hanya waktu
hari-hari yang ada saja, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, hari-hari ini jahat itu pengertiannya hari-hari dan kondisi di dunia ini. Kan Bapak Ibu sering kita lihat, wah hari-hari lebih cepat berlalu, kemudian kondisi juga tidak semakin baik, apalagi ini menjelang pilpres, kita disibukkan dengan hal-hal politik. Kalau udah jalan pilpres biasanya harga mulai berdongkrak naik, misalnya sudah mulai mencari nafkah sekarang tidak semudah dulu kata orang-orang ya Bapak Ibu. Saya juga merasakan juga sama nih, ya kan? Nah inilah tanda-tanda disebutnya hari-hari jahat. Tapi Tuhan bilang jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti dulu kehendak Tuhan. Artinya apa? Punya hikmat Bapak Ibu. Ya. Kondisi dunia boleh kacau, boleh penuh kesesakan. Tapi kita sebagai anak Tuhan jangan bodoh, jangan ikut cara dunia Roma tadi disebutkan di dalam Roma tadi, Roma 12 ayat 2. No, kita harus mengerti kehendak Tuhan, peroleh hikmat. Next, Pak. Nah, seperti apa yang kita perlu pahami? Hikmat itu seperti apa? Kepenuhan Roh Kudus itu seperti apa? Nah, gini, tadi yang kita kembali tadi yang di Roma, jangan hidup seperti orang dunia, Bapak Ibu. Berusaha, ya kan? Kerja mati-matian dengan segala resources yang ada, kaya, tapi keluarga berantakan. Kaya, waktu nggak ada buat anak. Nah, itu bukan kehidupan yang Tuhan mau kita alami. Tidak. Karena kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu memberkati kita. Anointing itu seperti minyak kan Bapak Ibu ya, kita ibaratkan sebagai minyak ya kan. Roh Kudus itu anointing seperti minyak. Kalau minyak itu kan mengalir ke bawah, dia kan karena dia cair, dia mengalir ke bawah. Berarti kita tidak hanya diberikan kehidupan yang baik, yang good days tadi, yang sukses, tapi juga diberi berkat wisdom, ya, kairosnya Tuhan untuk menikmati juga hal-hal yang memperbaiki hubungan dengan sesama, dengan keluarga, dalam hubungan kita parenting, kita sebagai orang tua, itu seperti itu. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, nggak akan tuh ada namanya sukses, terus keluarga kita berantakan. Pelayanan sukses, tapi keluarga terkocar-kacir. Nah, itu bukan seperti itu good days yang Tuhan mau. Berarti ini ada yang salah nih. Ini bukan anointed by Holy Spirit. Karena kok pernikahan kita jadi ngaco? Bukan itu. Justru harusnya kehidupan itu seperti anointing itu seperti minyak, kita diajarkan. Nah, di Efesus 5:2 dia bilang, sampaikan begini, hai istri-istri, tunduklah, bukan tanduklah ya, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, suami dikajarkan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Nah, ini ya, ada efek sampingnya yang baik, bukan yang buruk. Good days yang Tuhan berikan, yang Tuhan mau. Ada hubungan-hubungan yang dipulihkan. Next, Pak. Nah, ini yang kita bisa lihat. Nah, satu hal lagi, ya, kita baca di dalam Efesus 5 tadi, hari-hari jahat. Hari jahat. Kita baca di Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ada good news nih Bapak Ibu. Hari jahat itu bisa kita alami. Hari yang kurang baik. Ya. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu persiapkan senjata Allah, kamu bisa hadapi hari yang jahat. Harinya cuma sekali. Satu hari yang jahat. Nah, good news-nya adalah 1 Petrus 3:10 menyampaikan begini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Nah, good days. Ini plural, lebih banyak. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Nah, ini Bapak Ibu, bedanya. Good days. Ya. Ada hari-hari yang kita mungkin hari-hari yang mungkin kita alami kurang baik dalam kehidupan kita. Misalnya macam-macam ya.
Bapak Ibu lebih tahu lah, ada kejadian misalnya kita ketipu segala macam, bisa saja anak Tuhan bisa ketipu, dihianati, nah, tapi jangan khawatir, hari-hari baik, nah lebih banyak nih, itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Next, Pak. Ya, kita lihat apa yang menjadi dasarnya, hikmat. Salomo punya hikmat yang luar biasa, sampai banyak orang mau belajar dari Salomo. Apa? Kenapa dia seperti itu? Karena dia minta hal ini pada Tuhan. Dia bukan minta kekayaan, kuasa, dan luar biasa. Tidak, dia minta hikmat. Nah, sehingga hikmatnya ini menjadi terkenal, orang banyak dengar. Wah, luar biasa. Nah, Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Luar biasa, Bapak. Next, Pak. Nah, inilah hikmat seperti apa yang dia miliki. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezari itu, daripada Heman, Kalkol, dari Drada, dan anak-anak Mahol. Sebab itu yang mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Siapa nama-nama di atas ini? Nama-nama worshipernya ya, Bapak Ibu. Ini tim puji-pujian yang ada di Israel waktu itu. Dia lebih hebat dari itu. Nah, ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Wih, luar biasa Bapak Ibu. Dengan hikmat ya yang ada, dia senang puji-pujian. Amsal itu kan puji-pujian. Nah, itu yang dilakukan oleh Salomo. Next. Ternyata itu salah satu kuncinya Bapak Ibu. Next, Pak. Puji-pujian. Nah, ternyata dari hikmat yang tadi kita lihat Salomo, apa yang dihasilkan? Puji-pujian. Puji-pujian ini membuat kita apa ya? Juga memberi nuansa hikmat kita timbul, Bapak Ibu. Next, Pak. Ini kunci berikutnya, kunci yang ketiga kita lihat. Supaya kita mengalami hari-hari yang baik tadi, Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, ini syarat pertama. Nah, jangan sampai, kalau di dunia kan ngajarkan, oke, kita minum aja kalau misalnya lagi stres, lagi pusing. Di film-film kan diajarin gitu Bapak Ibu ya, dicontohkan ya, udah. Kenapa? Kalau pas kita minum, mabok, itu kita lupa nih. Lupa masalah kita, lupa kondisi bisnis atau keluarga, ya lupa sesaat. Habis itu sudah sadar, malah tambah pusing beneran Bapak Ibu, karena anggur tadi. Terus nggak ada ininya juga, nggak ada manfaatnya, tidak menambah baik juga masalahnya, tidak terselesai juga dengan mabuk. Nah, supaya kita bisa lakukan apa? Penuh roh. Setelah penuh roh, apa yang terjadi? Dan berkata-katalah kepada semua orang yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu. Saya baru baca Efesus ini baru paham. Oh, ini loh pujian penyembahan tuh dahsyatnya sebegini rupa. Gak heran tuh kalau Pak Hendra puji-pujiannya pagi-pagi itu membuat kita menjadi lebih dekat, ya kan? Roh kita dibangkitkan, dibangunkan. Kenapa? Karena bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati itu, dan ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, itu ternyata membuat kita hidup dipenuhi roh Bapak Ibu. Itu. Jadi jangan anggap remeh puji-pujian. Pada saat kita punya masalah, sudah doa udah sering, ya kan? Pada saat kita menghadapi satu kondisi yang kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, ternyata puji-pujian itu dahsyat Bapak Ibu. Nah, makanya kita harus belajar nih, 1, 2 lagu, 3 lagu yang kita pahami. Saya sering lagunya yang sederhana, yang karena sering saya nyanyi di gereja, kebetulan ada rekan saya Pak Rudi yang join juga. Dan ini lagunya apa? Gampang aja. Kemurahan-Mu
lebih dari hidup. Saya nyanyi pelan-pelan Bapak Ibu. Kalau lagi pusing, lagi aduh apa ini? Saya harus ngapain Tuhan? Saya nyanyi lagu itu. Dan itu membangkitkan kita punya apa ya, rohani, dipenuhi. Gitu. Next, Pak. Kita cepat, next. Nah, satu kali Elisa itu pernah mengalami bad mood juga Bapak Ibu. Ya, maaf. Ya, hamba Tuhan juga pernah bad mood ya. Tidak hanya kita jemaat biasa. Jadi waktu itu kan bangsa Israel nih terpecah nih. Ada raja Israel dan raja Yehuda. Raja Yehuda waktu itu rajanya Yosafat, ya kan? Nah, kemudian dipanggil Elisa oleh raja Israel karena waktu itu Israel dan Yehuda mau perang, jadi join lah. Walaupun mereka terpecah dari dua kerajaan, kali ini join untuk perang. Kemudian Josafat bilang, kita perlu profetik nih, perlu dengar apa yang jadi kemauannya Tuhan. Kita harus panggil orang nih, nabi. Oh, dia bilang, kata raja Israel, ada satu nabi namanya Elisa, kita panggil. Terus datang Elisa bilang gini. Elisa tuh sebenarnya nggak suka sama raja Israel, Bapak Ibu. Dia enak, aduh. Makanya dia bilang gini, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Kepada siapa? Raja Israel. Dia nggak suka. Karena raja Israel hidupnya melenceng. Nah, next, Pak. Kemudian udah enak itu, udah ini aja. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Nah, seorang pemetik kecapi supaya apa? Supaya pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kuasa Allah meliputi dia. Kuasa Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan-hewan angkut dapat minum. Dapat profetik dari Tuhan. Kenapa? Pada saat dia mendengar bunyi-bunyian kecapi, puji-pujian, firman Tuhan hadir. Firman Tuhan memenuhi Elisa. Jangankan urusan perang nih. Tuhan udah kasih tanda. Belum perang aja nih, pasukan Israel dan Yehuda ini bisa kalah. Kenapa? Karena di lembah itu dia nggak ada air. Jadi harus bangun parit dulu. Ya. Jangan mati kehausan. Belum perang udah mati kehausan. Nah ini kita lihat. Next, Pak. Puji-pujian. Satu kuasa puji-pujian. Luar biasa. Ada seorang pendeta Italia namanya Frank Foglio. Ya. Dia yang menulis buku Hey God. Ini luar biasa bukunya. Bestseller juga. Sudah hampir 250 ribu yang cetak. Nah, Frank Foglio ini punya anak yang punya putri mengalami kecelakaan, Bapak Ibu. Sehingga karena menghantam kepalanya, jadi dia mengalami lupa ingatan yang parah. Tidak hanya lupa ingatan, amnesia, tapi juga sifatnya jadi lebih rebel, lebih lebih memberontak, lebih kasar, lebih ini karena dia nggak tahu apa yang terjadi dengan otaknya. Sehingga dia harus dimasukin dalam tempat khusus spesial, diisolasi seperti itu ya, supaya dia tidak mengganggu. Nah, sebagai bapak, si Pastor Frank Foglio ini tiap hari dia datang menjenguk anaknya. Sampai satu kali dia bingung, Tuhan saya mau ngapain di sini? Apa yang saya harus lakukan? Kan anak saya nggak mengenali saya. Ya kan? Gimana? Apa gunanya saya ke sini? Pada saat dia berdoa gitu, Tuhan jawab, kamu puji saya, sembah saya. Wah, dia bilang, kondisi begini. Nah, dia ngalamin bad days tuh, bad day, nggak pakai S, Bapak Ibu. Karena anaknya kondisi seperti ini. Yang benar aja Tuhan, anak saya begini, terus saya harus memuji Engkau. Nggak mau dia. Hari berikutnya datang, dia tanya lagi, Tuhan jawab lagi. Sembah Tuhan, puji saya. Waduh. Akhirnya lama-lama dia lulu, Bapak Ibu. Kan? Dia sudah nggak tahu lagi, tapi dia rindu anaknya dipulihkan. Nah, dia nyanyi. Dia nyanyi di sebelah, di depan ruangan anaknya yang diisolasi itu.
putrinya. Setelah beberapa kali dia nyanyi, ada teriakan di dalam ruangan putrinya. Dia bilang, I want my daddy, I want my daddy. Wah, kaget luar biasa. Dan hari itu, anaknya dipulihkan. Dalam hitungan minggu, ingatannya dipulihkan Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Pastor Frank Froglio memuji Tuhan. Luar biasa. Next. Ya, ada anak muda Justin Conwells, brothers, bersaudara Bapak Ibu. Nah, dia ini pelayan Tuhan. Ya kan, pelayan Tuhan. Terus dia rindu melayani orang-orang yang punya kemunduran mental, atau kalau di sini ODJ gitu ya, ada kelainan jiwa lah. Jadi di satu rumah sakit jiwa. Nah, terus si Justin ini yang mengisi satu sesi. Dia tanya, Tuhan, saya harus ngomong apa? Bapak Ibu, di hadapan orang, ya maaf kata orang gila nih, kita mau ngomong apa? Diperhatiin juga nggak jelas, ya kan? Tuhan bilang, puji saya. Hah? Muji Tuhan. Dia bingung. Ya udah. Dia nyanyi, Bapak Ibu. Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Ya kan? Udah dia nyanyi. Nggak ada respon. Orang biasa aja. Ada yang ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Bayangin Bapak Ibu nyanyi, terus kita langsung ini nggak ada efek ternyata. Hari kedua datang dia sama, Tuhan bilang puji saya. Dia puji lagi. Wah, luar biasa. Sampai puji-pujiannya mulai hari itu ada yang dengar tuh, ada yang mulai perhatian, tapi belum ada respon. Hari ketiga sama dia lakukan. Nah, hari ketiga ada suatu hal yang luar biasa terjadi. Pada saat dia nyanyi, Jesus love me, ada yang nyaut Bapak Ibu. This I know. Sebelah sana ada bilang, nyambung lagi, for the Bible tell me so. Wah, hari itu terjadi revival karena puji-pujian. Dan selama proses sesinya, kalau Ibu baca kehidupannya Justin Conwells ini, dari grup yang dia layani itu, hampir semua pasien yang dirawat sembuh. Hanya tinggal 2-3 orang aja yang masih dirawat. Karena apa? Puji-pujian. Next, Pak. Kuasa puji-pujian. Nah, ini kunci ketiga yang kita lihat. Next. Bahwa puji-pujian itu membuat satu hal yang luar biasa. Dalam Yesaya 61-5 kita baca ayat terakhir ini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Next, Pak. Kita baca. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah di sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5. Next. Sorry, kelewatan, Pak. Ayat 5 dulu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berusaha hati sebab kelimpahan dan dari seberang lautan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Dengan kunci yang tadi, ya kan, kita tahu bahwa Tuhan mau hidup kita dipenuhi hari-harinya dan dipuaskan. Ya. Kemudian karena Tuhan mau itu, kita hidup dalam roh, dalam anointing Roh Kudus, sehingga kita tidak hanya sukses satu bidang, tapi semuanya karena berkat Tuhan. Itu kunci kedua. Karena yang ketiga adalah gimana mendatangkan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus ini melalui puji-pujian. Apa akibatnya? Kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Wow, seperti apa yang dialami bangsa Israel waktu di Mesir, Bapak Ibu. Setelah tulah ke-10, kematian anak sulung, pada saat bangsa Israel kembali ya ke tanah perjanjian, apa yang mereka peroleh? Emas dan perak. Dari mana? Tetangga-tetangganya. Siapa? Tetangga-tetangga orang Mesir, Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, kita lihat lagi, next. Terakhir, Yesaya
60 ayat 11 dan 18. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, ya, baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa, saya lagi Bapak Ibu, kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Haleluya. Haleluya. Inilah kuasa puji-pujian Bapak Ibu. Mendatangkan berkat. Bahkan dari kekayaan bangsa-bangsa. Gentiles, kalau bahasa Inggris ngomong Gentiles, berkat orang Gentile, orang tidak percaya ini justru datang kepada kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi untuk mengalami kehidupan yang dipenuhi, pertama kita harus belajar juga memuji Tuhan. Ya, apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, apapun menjadi kerinduan, apapun menjadi pergumulan, puji Dia. Nah, dengan puji-pujian, roh kita akan bangkit, roh kita dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita sudah bisa datangkan hikmat kalau Roh Kudus penuh dalam hidup kita, ya kan? Dengan hikmat itulah kita boleh hidup dipenuhi dan dipuaskan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pastor Yuyu yang sudah memberikan pesan lewat kebenaran firman Tuhan kepada kita pagi hari ini.